Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan ulul azmi, yaitu para rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, keuletan, dan sikap istiqomah di dalam berjuang. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah figur yang lebih merupakan kekuatan daripada keadilan, lebih merupakan kezaliman daripada kebijaksanaan. Ia seorang raja yang memerintah secara sewenang-wenang, lalu dengan segala macam cara berusaha mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya di hari-hari menjelang kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, entah oleh karena rasa takut dan khawatir akan munculnya orang-orang yang dapat menumbangkan kekuasaannya, entah karena bisikan ahli nujum atau dukun-dukun yang memang banyak mengelilingi istananya, ia memutuskan untuk membunuh seluruh bayi yang dilahirkan dalam bentuk laki-laki. Ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran akan muncul seseorang yang dapat menghancurkan kekuasaannya, sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih. Itulah sebabnya di zaman sebelum Nabi Ibrahim dilahirkan, Raja Namrud membuat peraturan. Apabila seorang ibu melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Seluruh perempuan hamil berada di bawah pengawasan aparatur negara, dan laki-laki dianjurkan untuk jangan dekat-dekat dengan istrinya guna menghindari terjadinya proses kehamilan ini. Entah berapa ratus bahkan berapa ribu bayi laki-laki yang jadi korban tanpa dosa dari sebab kelaliman pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih ini. Kita teringat kepada satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kal dhi'ab wa qudatuhum kal kilab wa katsirun nasi yawma idzin kal aghnam." Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti singa. Ru'asa'uhum kal asad. Pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Saudara kenal singa? Saudara boleh periksa, di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi yang namanya singa tidak pernah peduli. Ada pemilihan umum atau tidak, raja hutan tetap singa.
Kenapa? Karena singa menjadi raja di hutan bukan berdasarkan kebenaran, tapi karena kekuatan. Karena kuat, maka dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak, soal lain. Maka sebagai akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja hutan, dia bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Coba saudara lihat di hutan. Kambing rakyat hutan dimakan oleh singa. Ayam rakyat hutan dimakan oleh singa. Sapi rakyat hutan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya karena singa naik berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi rakyatnya, malah makanin rakyatnya. Mental semacam inilah yang dimiliki oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Cuma karena rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, maka seluruh bayi laki-laki harus dibunuh tanpa dosa apapun. Itulah kata Nabi, akan datang di tengah masyarakat manusia muncul pemimpin-pemimpin yang mentalnya seperti singa. Lah kalau yang jadi pemimpin sudah seperti singa, wa wuzara'uhum kazzi'ab. Yang jadi wazir, yang jadi menteri, kata Nabi, lagunya seperti serigala. Nyetel ini, tapi serigala. Apa serigala itu? Saudara tahu dalam dongeng anak-anak, serigala itu kan binatang yang paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak berani karena tidak punya kekuatan seperti sang singa. Maka dia pakai ilmu kelicikannya. Serigala itu kalau ingin makan daging ayam, pakai bulu ayam. Kalau kepengen makan daging kambing, pakai bulu kambing. Pendeknya, serigala binatang yang menghalalkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah serigala. Lambang dari sifat kelicikan. Lempar batu, sembunyi tangan. Pengen makan daging ayam, pakai bulu ayam, nyaruh jadi ayam. Pengen makan daging kambing, pakai bulu kambing, nyaruh jadi kambing. Ini akibat dari yang pertama tadi. Pemimpin seperti singa, lalu menteri pun seperti serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul apa? Wa qudatuhum kal kilab. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qudatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penegak hukum yang mentalnya seperti anjing itu. Anjing, saudara lihat, anjing akan setia kepada siapa saja yang memberinya daging. Kalau dia disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana yang maling, mana yang tamu. Biar yang datang tamu, kalau nggak bawa apa-apa, pasti digonggong. Biar yang datang maling, kalau bawa daging, anjing kalem. Pokoknya siapa yang berdaging, itulah majikan saya. Apa kata majikan saya, itulah yang saya laksanakan. Maka hilang kebenaran hukum, hancur norma-norma keadilan. Oleh karena apa? Oleh karena anjing dapat daging. Lalu dalam kondisi semacam itu, yang jadi rakyat bagaimana? Kata Nabi, wa katsirun nas yauma idzin kal aghnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu, lagunya sudah seperti kambing. Saudara, kambing itu binatang yang cuma menang groyokan dan tidak punya alternatif. Namanya kambing, digiring ke lapangan embe. Betul kan? Digiring ke kuali embe. Dikasih makan rumput embe. Sampai pun mau dipotong, masih embe juga. Tidak punya pilihan lain si kambing ini, tidak punya alternatif lain. Kondisi semacam inilah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Oleh karena diiming-iming, dibisiki oleh dukun-dukunnya,
oleh nujum-nujum yang mengelilingi istananya bahwa akan datang seorang anak laki yang kelak akan menumbangkan kekuasaannya, dia mengeluarkan peraturan. Ya peraturan singa. Mulai saat ini diumumkan kepada seluruh rakyat, siapa-siapa perempuan melahirkan bayi laki-laki, bunuh hidup-hidup. Seluruh orang bunting di bawah pengawasan Ansip negara. Dan mulai malam ini supaya semua kaum bapak jarang-jarang tidur sama istrinya. Namanya peraturan Namrud. Tapi apa yang memang Allah kehendaki untuk terjadi pasti terjadi. Yaitu kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada saat beliau terlahir ke alam ini oleh ayahnya yang bernama Azar, disembunyikan di dalam sebuah gua. Di sini bertemu antara nurani seorang bapak dan ketaatan kepada raja. Dia ingin taat kepada raja, dia mesti membunuh anaknya. Tapi sebagai bapak dia sayang kepada anaknya, dia harus selamatkan. Dicarinya jalan tengah, maka Ibrahim disembunyikan di dalam sebuah gua dengan satu perhitungan tentunya. Lu mati ya nggak apa-apa, lu hidup ya syukur. Tapi ini pertimbangan dia akan bikin susah dia di masa yang akan datang. Coba anak dalam kondisi apa adanya ditaruh di dalam gua, menurut perhitungan logika mati ini. Namun apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim yang sejak masa bayi diletakkan dalam gua dipelihara oleh Allah. Nah, kalau Allah yang sudah memelihara, orang mana yang sanggup mendatangkan bencana dan mudarat? Untuk melangsungkan kehidupannya, Nabi Ibrahim itu mengisap ibu jarinya. Dan konon menurut riwayat dari ibu jarinya itu keluarlah madu. Sehingga walaupun tidak didampingi oleh ayah dan ibunya, tinggal di dalam gua seorang diri, pertumbuhannya sebagai seorang bayi menjadi seorang anak, tumbuh dengan pesat sebagai lazimnya anak-anak yang lain. Dalam ilmu tauhid ini yang dinamakan irhas. Tanda-tanda yang diberikan kepada seseorang yang akan dipilih menjadi rasul pada saat dia masih anak-anak. Ini yang dinamakan irhas. Adapun kalau dia sudah diangkat menjadi rasul, maka tanda-tanda itu dinamakan mukjizat. Kalau jatuh kepada wali, maka tanda itu dinamakan karomah, atau yang dalam bahasa kita disebut dengan keramat. Jadi kan kita ini dalam kehidupan anak-anak kita kadang-kadang bisa melihat bakat yang dimilikinya pada saat dia masih kecil. Tanda-tanda itu ada. Nah, dalam kehidupan para rasul, masa kecil mereka yang melakukan itu dinamakanlah irhas. Begitulah Nabi Ibrahim tumbuh dari bayi menjadi anak-anak di dalam gua. Dan ayah ibunya kadangkala menengok dia. Pada saat dia sudah mulai pandai berbicara, dia sudah mulai berpikir. Dan pola berpikir yang pertama, satu hari dia tanya bapaknya, "Papi," kalau bahasa sekarang,